Tuhan hadir di tempat ini dan Kau yang akan memuliakan kami semua Tuhan. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Kami kembali, silakan. Haleluya, mari kita katakan bahwa Yesus kita dahsyat. Amin. Haleluya Yesus. Tetap dalam keadaan berdiri, mari kita bersemangat lagi untuk memuji nama Tuhan. Amin. Ada sukacita? Haleluya Yesus. Kita akan bersorak bagi nama Tuhan. Amin.
kasih Yesus. Kami sudah bersorak-sorai di dalam nama-Mu Bapa. Saat ini Bapa kami kembali untuk mau mendengarkan segala isi hati-Mu untuk kami Tuhan. Kami mau siapkan hati kami. Kami percaya kepadamu bukan karena melihat. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Amin. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, haleluya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah Amin Yesus. Kami katakan dengan iman kami Tuhan, kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Hanya jemaat saja yang bernyanyi. Saya undang jemaat untuk bernyanyi dengan sungguh-sungguh. Amin Tuhan. Amin Yesus. Namun ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah.
Sungguh kami menyadari Tuhan, kekuatan yang Engkau berikan begitu dahsyat. Sehingga pagi hari ini Tuhan, kami boleh datang di rumah-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami sudah memuji dan membesarkan nama-Mu. Kami sungguh berterima kasih Tuhan. Kemurahan-Mu begitu melingkupi hidup kami Tuhan. Tuhan, pagi hari ini Tuhan, tiba saatnya kami mau menerima kebenaran firman-Mu. Siapkan hati kami Tuhan. Mampukan hati kami, iman kami untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Kiranya pagi hari ini Tuhan, seluruh sidang jemaat-Mu dijajak. Dan semua yang hadir di tempat ini, mampukan kami semua untuk menerima seutuhnya kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Kiranya Tuhan, kiranya Engkau memakai hamba-Mu, singkapkan rahasia firman-Mu pagi hari ini. Kami rindu untuk Engkau penuhkan dengan firman-Mu ya Bapa. Oleh sebab itu Tuhan, mampukan kami semua untuk menerima kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua yang akan menerima kebenaran firman-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, pagi hari ini Tuhan, kami mau terima seutuhnya kebenaran firman-Mu. Dan kami mau sambut kebenaran firman-Mu di dalam berkat nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kiranya berkat Tuhan menjadi bagian kita semua. Puji Tuhan. Bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan Yesus, Kepala Gereja, yang memungkinkan saya untuk ada di tengah-tengah saudara. Saya datang dengan istri dan anak kedua, yaitu Saudara Jeff, yang sudah melayani kemarin. Dan kali ini giliran saya menyampaikan firman Allah. Untuk itu saya berterima kasih kepada Gembala senior dan juga Gembala jemaat dengan istri yang sudah mengundang saya, memberikan kepercayaan kepada saya untuk melayani. Baik kemarin buat Jeff dan hari ini untuk saya dan besok untuk pemberkatan nikah. Buat saya ini sebuah kepercayaan yang luar biasa yang diberikan kepada saya untuk melakukannya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terima kasih juga buat fasilitas yang diberikan. Saya bisa khotbah sambil duduk karena saya tidak bisa terlalu lama berdiri karena ada cedera yang mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa pulih sehingga saya bisa melayani seperti sedia kala. Jadi di GPDI Mahanaim Tegal, saya khotbah sambil duduk seperti ini. Saya harap saudara tidak keberatan untuk itu. Dan untuk permaklumannya saya mengucapkan terima kasih. Saya ingin berbicara tentang bagaimana kita dipergunakan sebagai batu yang hidup. Sebuah gambaran yang diberikan oleh Rasul Petrus tentang orang-orang percaya yang digambarkan sebagai batu-batu yang hidup yang digunakan untuk pembangunan rumah Tuhan. Ada begitu banyak gambaran tentang gereja sempurna yang diberikan oleh firman Allah kepada kita khususnya dalam perjanjian baru. Pada umumnya berbicara tentang gereja sempurna,
kita berpikir atau diberikan gambaran yang pada umumnya Yesus sebagai mempelai laki-laki dan orang-orang percaya, himpunan orang-orang percaya di dunia ini yang akan disempurnakan, itulah yang nanti akan jadi mempelai wanita. Tetapi untuk bagian ini Petrus memberikan hal yang sama tetapi dengan gambaran yang berbeda. Untuk itu saya mengajak saudara sekalian membuka Alkitab dan kita temukan di dalam surat 1 Petrus yang kedua. Bapak Ibu bisa membuka Alkitab, bisa memperhatikan itu. Sedianya saya ingin membahas ini satu perikop penuh, yaitu ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Tetapi begitu banyak poin yang bisa diangkat, maka saya hanya membatasi saja sampai ayat ke-5. Siapa tahu di lain kesempatan nanti bisa dilanjut ya. Untuk kali ini sampai ayat 5 terlebih dahulu. Kalau bisa ditampilkan ayat-ayatnya supaya kita Bapak Ibu juga bisa mengikuti semuanya. Sebab saya akan baca seluruh ayat ini, yaitu 1 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai 5. Dikatakan, karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu yang hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Diberkati kiranya Bapak Ibu, saudara-saudari yang membaca, mendengar firman Allah, amat terlebih melakukannya. Nah, kita membaca, mungkin ada banyak di antara saudara yang belum paham arti dari ayat-ayat yang saya baca tadi. Tetapi dapat disimpulkan bahwa Yesus menggambarkan dirinya sebagai batu penjuru. Bahkan ini dijadikan sebagai judul perikop oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Jadi kalau Bapak lihat, Ibu lihat, saudara-saudari lihat, pasal 2 judulnya Yesus Kristus, batu penjuru. Nah, apakah yang dimaksud batu penjuru? Tradisi cara orang Israel membangun pada zaman dahulu sangat berpatokan, sangat berpegang kepada yang namanya batu penjuru. Posisinya ada di sudut dan semua batu yang disusun menjadi sebuah bangunan sangat terpergantung dan bertumpu kepada yang namanya batu penjuru.
Karena dari batu penjuru itulah ukuran sisi kanan ditentukan. Ukuran ke timur dan ke barat ditentukan. Bahkan juga ditentukan tingginya bangunan itu sejauh mana. Bahkan nanti ditutup dengan batu berikutnya yang mempersatukan semuanya. Menjadi satu bangunan yang utuh, yang walaupun terdiri dari begitu banyak batu yang disusun, diatur menjadi sebuah bangunan. Yesus yang menjadi tumpuan, Yesus yang menjadi patokan, dan kita semua digambarkan sebagai batu-batu berikutnya yang disusun begitu rupa menjadi satu kesatuan, berbentuk bangunan di mana berhimpun umat di dalamnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi kalau kita melihat saudara gambaran ini, maka kita bisa mengerti bahwa Yesuslah pokok utama dari gereja itu. Kita adalah batu-batu yang digali dari tempat yang awalnya berbeda-beda, tetapi kemudian dipersatukan. Lalu kita disusun begitu rupa, ditata, diatur begitu rupa, menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan, yang disebut sebagai rumah Tuhan, tempat di mana Allah berdiam, bertata di dalamnya. Sehingga digenapi apa yang dikatakan oleh Yesus di dalam Injil Matius pasal 18 ayat yang ke-20. Yesus berkata, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Sebenarnya tanpa kita sadari, ketika kita berhimpun seperti ini, saudara berangkat dari rumah masing-masing. Gambarannya seperti batu yang kemudian disusun berhimpun di sini. Dengan kondisi pandemik sekarang ini, kita melihat cara duduk kita seperti ini. Tetapi dari mimbar ini kelihatan cara saudara duduk manis sekali, teratur begitu rupa. Ya. Walaupun mungkin itu tidak didesain sebelumnya, tidak direncanakan sebelumnya. Dan kita percaya ketika kita berhimpun seperti ini, tanpa kita sadari kita seperti sebuah susunan bangunan. Dan yang hadir di tengah-tengah kita bukan manusia, tetapi Yesus. Yesus ada di tengah-tengah kita. Karena dia hadir di tengah-tengah perhimpunan orang-orang percaya yang sehati sepikir, menyatukan hati beribadah kepada dia. Dan dia ada di tengah-tengah kita. Ketahui Bapak Ibu Saudara, bahwa ini bukan hanya kita alami ketika kita di dunia ini. Kita kumpul hari Minggu, kemudian kita pulang. Nanti kita Minggu kumpul lagi minggu depan. Yesus hadir di tengah-tengah. Tetapi perhimpunan ini akan kekal. Di kemuliaannya, orang-orang percaya yang terpilih akan menjadi tempat kediaman dia untuk selama-lamanya. Sehingga kitab Wahyu katakan, nanti dia tidak membutuhkan bangunan seperti ini lagi.
Karena orang-orang percaya, himpunan orang-orang percaya menjadi tempat kediamannya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perlu kita mengerti bagaimana kita harus membentuk diri kita supaya benar-benar kita digunakan menjadi batu-batu yang hidup. Batu-batu yang terpilih, yang disusun bertumpu kepada batu utama, yaitu Yesus sebagai batu penjuru. Sehingga ukuran kita, keadaan kita harus sesuai dengan batu penjuru itu. Itu sebabnya ada beberapa hal yang boleh saya katakan sebagai syarat untuk kita dibentuk begitu rupa pada saatnya nanti menjadi batu-batu yang tersusun bagi tempat kediaman Allah selama-lamanya. Di mana kita tidak lagi berpisah pulang ke rumah masing-masing, lalu nanti berkumpul lagi, berpisah lagi, berkumpul lagi. Tetapi kita untuk selama-lamanya ada dalam satu perhimpunan yang dahsyat dan mulia itu. Begitu rindunya kita satu waktu ada pada bagian itu. Kita tidak mau menjadi batu yang terbuang, yang tidak digunakan. Itu sebabnya saya ingin mengajak saudara sekalian untuk melihat bagaimana syarat-syaratnya yang harus benar-benar terjadi di dalam diri kita, sehingga pada saatnya nanti kita menjadi bahan-bahan batu-batu yang dipergunakan oleh Tuhan untuk tempat kediaman Allah yang seringkali diistilahkan sebagai gereja Tuhan, sebagai bait Roh Kudus, tempat kediaman Allah untuk selama-lamanya. Dalam sisi lain digambarkan seperti mempelai wanita yang terus mendampingi mempelai pria itu. Itu sebabnya apapun yang terjadi di dunia ini, jangan sampai membuat saudara kualitas kekristenan kita jadi merosot. Justru apapun yang terjadi, termasuk pandemik yang sedang kita alami ini, membuat kita, mengasah kita, membentuk kita, memoles kita menjadi serupa dengan Dia, dan nanti akan disusun sampai terbentuknya bait Allah, tempat kediaman Tuhan untuk selama-lamanya. Bukan di bumi ini, tetapi di dalam kemuliaan Allah. Yuk, sekarang kita mulai dengan yang pertama. Syarat untuk kita masuk dalam bagian dari batu penjuru itu. Nasihat Rasul Petrus di ayat yang pertama. Buanglah segala kejahatan. Saya baca lagi ayat yang pertama. Perhatikan 1 Petrus 2 ayat yang pertama. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa kita harus buang? Bukankah kita sudah ditebus oleh darah Yesus? Kalau ada pertanyaan seperti itu, saya katakan pertanyaan saudara pertanyaan yang jenius.
Betul 100%. Ketika kita percaya kepada Yesus, kita seperti batu-batu yang hina, kotor, menjijikan, dan tak berbentuk. Tetapi oleh kasih-Nya kita ditebus, kita disucikan, kita direncanakan untuk maksud yang mulia. Dengan penebusan darah-Nya kita disucikan, dibersihkan. Tetapi saudara, kita kan enggak langsung di sorga. Tuhan izinkan kita hidup sekian lama di muka bumi ini untuk diasah, dibentuk menjadi serupa dengan Dia, cocok dengan batu penjuru yang jadi patokan itu. Tetapi ada satu kuasa selama kita hidup di muka bumi ini yang ingin menggagalkan supaya saudara dan saya tidak masuk dalam bagian yang direncanakan Tuhan. Itu sebabnya jangan sampai kita terkecoh. Setelah kita disucikan, dikuduskan, dengan berbagai-bagai cara Dia datang untuk menanamkan di dalam diri kita perkara-perkara yang bertentangan dengan keinginannya. Dan tidak sedikit anak Tuhan terkecoh, terbawa, terpengaruh. Dan membuat iblis bersorak karena usahanya berhasil. Dan salah satu yang ditanamkan adalah dosa-dosa dan kejahatan-kejahatan masa lalu yang sudah dibuang itu untuk kembali ditanamkan di dalam diri kita. Sebab itu setelah kita disucikan, harus ada kerinduan di dalam diri kita yang bersifat aktif untuk membuang, untuk membasmi, untuk membabat semua cara-cara yang iblis gunakan untuk kembali membawa kita kepada keadaan yang lama. Dan tidak sedikit anak Tuhan yang karena kelalaiannya tidak setia beribadah. Mungkin ini juga salah satu cara ujian. Sehingga tidak sedikit jemaat yang merasa dengan COVID ini malah jadi nyaman gak ke gereja. Harusnya ini jadi batu ujian buat kita. Membuat kita semakin sungguh-sungguh dalam pengiringan kita dan tidak mau terkecoh oleh segala tipu muslihat iblis. Sebab itu saudara, kita diminta aktif untuk membuang. Ketika iblis menanamkan sesuatu, kita aktif membuang. Sebenarnya tadinya saya ingin hanya membahas 1 Petrus pasal 2 ayat 1 saja untuk poin yang pertama. Tetapi saudara, ketika saya compare, saya bandingkan dengan surat Kolose, di situ ada kelengkapan tambahan. Sebab kalau di surat 1 Petrus kita hanya diminta untuk membuang. Tetapi kalau di surat 1 Kolose ada instruksi sebelumnya yang harus kita perhatikan. Saya ajak saudara ke sana. Kolose pasal 3, yuk kita mulai perhatikan ayat yang saya lihat dulu ayatnya. Kolose pasal yang ketiga mulai ayat yang kelima. Ayat yang kelima. Sudah dapat semua? Bisa perhatikan? Sampai ayat yang ke-8 saja. Judulnya apa di situ perikopnya? Manusia baru.
Jadi setelah kita percaya kepada Yesus, disucikan, harus kita bersifat aktif, bersikap aktif. Untuk kita terus bergerak kepada kesempurnaan. Caranya apa? Saudara lihat ayat yang kelima. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Kita masih ada di dunia, tapi kita nggak boleh keduniawian. Apalagi itu? Yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan apa? Murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Saudara, jadi apa yang sudah diurus oleh Yesus itu, dan kita disucikan oleh karya kematiannya, tetapi iblis ingin mengembalikan itu. Maka kita yang harus bersikap proaktif. Sebelum membuang, di ayat yang kelima dikatakan matikanlah. Saya nggak usah tampilkan bahasa aslinya matikanlah itu apa. Tapi saya langsung saja kepada pengertiannya. Kalau saudara menanam pohon, lalu saudara ingin buang pohon itu karena pohon itu nggak baik. Saudara babat, hilang pohon itu. Tapi jangan senang dulu. Besok akan muncul tunas di pohon itu. Dan kalau saudara biarkan, tunas itu akan menjadi besar, mungkin melebihi besarnya pohon yang kita potong semula. Di sebelah aula gedung utama kami, zaman dulu saya baru masuk di sekolah Alkitab Batu, saudara sebagai pimpinan harian, ada pohon flamboyan yang cukup besar. Dan kalau angin, pohon itu bergoyang begitu rupa. Satu waktu ada angin besar, saya lihat, aduh ini pohon kalau tumbang mau jadi apa gedung, satu-satunya menjadi gedung utama itu. Besoknya saya perintahkan, tebang pohon itu, tebang. Selesai. Tetapi setelah ditebang, muncul tunas. Muncul tunas, tumbuh lagi. Kalau dibiarkan jadi besar. Bisa melebihi besarnya pohon sebelumnya yang saya tebang itu. Nah, kata matikanlah di sini adalah seperti tunas yang harus secara proaktif kita petik tunas itu. Matikan, matikan, matikan. Ketika tiap kali tunas muncul, pakai arit, pakai cangkul, pakai skop, pakai apa saja, tunas itu akhirnya bonggol dari pohon flamboyan itu busuk dan sampai sekarang rata, gak kelihatan lagi. Demikian juga dengan tunas itu. Bisa tumbuh di hati kita, di pikiran kita, di perbuatan kita. Maka untuk kita dipakai oleh Allah menjadi bagian dari rencananya, tidak ada cara lain. Kita harus menjadi anak Tuhan yang proaktif. Buang itu. Ketika ada perasaan-perasaan yang gak betul, saudara, di hati ini, di pikiran,
karena mata, karena pendengaran, karena perasaan. Firman Allah dengan tegas mengajak kita. Matikanlah itu, matikanlah itu. Sehingga kita tetap kudus di hadapan Tuhan. Dan terus kita dalam proses rencana Tuhan yang mulia. Sebab perkara-perkara, sebenarnya kalau ini juga dibahas saudara bagian dari dosa-dosa ini. Tapi mau berapa banyak waktu saya untuk duduk di sini menjelaskannya. Sehingga benar-benar kita kudus bersih di hadapan Tuhan. Dan kalau pagi hari ini tunas itu ada dalam diri kita. Malah kita pupuki. Kita malah senang, malah kita biarkan. Di dalam nama Yesus kita minta anugerah Tuhan. Matikanlah itu. Supaya kita bersih dan berkenan di hadapan Tuhan. Inilah yang pertama yang Tuhan minta. Kalau ada di antara saudara yang sedang mendengar firman Allah ini, tahu di hati saudara ada sesuatu yang gak beres. Yang saudara biarkan tumbuh. Firman Allah mengingatkan kita, matikanlah itu. Matikanlah itu. Lalu coba kita lanjut dengan ayat berikutnya masih di Kolose. Dari Petrus jadi saya pakai Kolose saja. Berikutnya saudara lihat ayat yang ke-8. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan dan yang benar menurut gambar kaliknya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, selain matikanlah seperti tunas yang tumbuh itu kita petik terus saudara. Ketika doa pagi, ketika kapanpun kita lakukan. Dalam nama Yesus petik, jangan biarkan tumbuh itu. Yang kedua sekarang buanglah. Kata buanglah dalam bahasa asli saya langsung terjemahkan saja. Seperti kalau saya pakai jaket misalnya atau pakai jas. Pakai pakaianlah katakanlah. Dan pakaian itu adalah sesuatu yang gak pantas dan gak cocok saya kenakan pada diri saya. Maka itu harus saya buka kancingnya, copot dari saya dan tanggalkan itu. Nah, berbicara tentang pakaian itu berkaitan dengan identitas, bukan? Indonesia sangat kaya sekali dengan pakaian budaya, bukan? Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, beragam pakaian budaya. Tapi sekarang ada yang sudah jadi berubah ya, pakaiannya sama semua. Saya nggak usah sebutlah dandan pakaian itu saudara tahu. Itu pakaian jadi identitas kan. Dengan orang berpakaian tertentu kita tahu, oh orang ini dari sini, oh pakaian ini pakaian sini. Kalau dari Papua saudara tahu saudara pakaiannya lihat saja udah tahu, oh itu dari Papua. Nah saudara hal-hal yang jahat itu bisa jadi identitas. Sehingga dengan melihat apa yang dikenakan orang sudah tahu apa. Dan bagaimana keadaan orang itu. Kalau itu adalah sesuatu yang buruk, firman Allah katakan buanglah, copot dan jangan lagi pernah kita kenakan dalam diri kita.
Sehingga di mata Tuhan, di mata manusia, kita berkenan dan mulia di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau kita mau dipakai oleh Tuhan, jadi bagiannya yang dalam rencana yang mulia itu, tidak bisa tidak. Setelah kita jadi anak Tuhan, yang pertama ingat, matikanlah, yang kedua buang. Sehingga orang tidak pernah melihat itu lagi melekat di dalam diri kita. Orang mungkin tahu latar belakang kita ketika kita belum bertobat dengan pakaian tertentu. Tetapi sekarang mereka tidak bisa melihat lagi. Karena kita sudah buang semuanya. Kita berkenan di hadapan Tuhan dan juga di hadapan manusia. Saya bisa berlama-lama di sini, poin di pertama, saudara. Kita pindah ke poin yang kedua. Kembali ke surat 1 Petrus pasal yang kedua, kita lihat berikutnya syarat yang kedua. Jadilah sama seperti bayi yang baru lahir. Jadilah sama seperti bayi yang baru lahir. Inilah yang kedua yang harus kita lakukan. Kita menjadi sama seperti bayi yang baru lahir. Mungkin saudara ada yang kritis berpikir, loh, bukankah firman Tuhan minta supaya kita dewasa? Tapi kok Rasul Petrus suruh agar kita jadi seperti bayi yang baru lahir? Begitu. Harusnya kan sudah dewasa, mempelai wanita harus dewasa sama dengan mempelai pria. Tapi kok ini seperti bayi yang baru lahir? Saya katakan kalau memang ada pemikiran seperti itu bukan pikiran yang salah. Tetapi jangan salah mengerti dari apa yang Petrus minta. Jadi seperti bayi yang baru lahir, oke, rohani kita dewasa memuncak. Seiring pengiringan kita semakin dewasa. Bukan kanak-kanak lagi. Tetapi saudara, hasrat dan kerinduan kita kepada firman Allah, kepada ibadah, kepada Tuhan, kepada hal-hal rohani, kita harus seperti bayi yang baru lahir. Kalau saya tulis di caption, kalau tidak salah saya gunakan Efesus 4 ayat 13. Kita nggak boleh seperti kanak-kanak, tapi kita harus bertumbuh menjadi dewasa, bukan? Tetapi saudara, soal kerinduan kita akan pribadi Yesus. Kerinduan kita akan firman Allah. Kerinduan kita untuk beribadah. Biarlah kita tetap seperti bayi yang baru lahir. Yang merindukan ASI dari ibunya. Dia enggak neko-neko. Minta rawon, minta rendang, minta macam-macam saudara. Satu waktu ketika disodori ASI, si anak berkata, bosan mah, pengen dong kopi susu. Pengen dong campur apa gitu. Enggak pernah. Dia begitu haus dan lapar akan ASI ibunya. Dan biarlah kerinduan yang sama itu tetap ada di dalam diri kita. Untuk kita tetap merindukan firman Allah yang sejati. Firman Allah yang murni. Firman Allah yang benar-benar pure. Bukan firman campuran. Saya ngeri. Kalau hari-hari ini
Ada hamba Tuhan berdiri di mimbar, menarik gaya dan penampilannya. Tetapi apa yang disajikan, mungkin kalau diukur gelasnya seperti ini, saudara, tingginya. Tetapi susu yang sejatinya mungkin sedikit saja. Tapi di atasnya ada vanili, ada kopi, ada coca, ada segala macam, saudara. Sehingga ketika diminum tak bermanfaat, tak berkhasiat apa-apa. Jadilah anak-anak Tuhan yang tetap lapar akan kebenaran firman Allah yang murni. Begitu banyak hari-hari ini, saudara, jemaat yang gatal telinga. Apalagi dengan terbukanya media sosial hari-hari ini. Saudara bisa mencari menu apapun di luar. Tetapi kalau kita mau jadi gereja seperti yang Tuhan inginkan, kita mau dewasa sedewasa-dewasanya mungkin. Tetapi soal hasrat, kita mau seperti bayi, mau tetap merindukan susu yang sejati. Ajaran firman Allah yang murni. Saya mengerti gereja di tempat ini. Saudara bersyukur punya gembala yang berpegang kepada pengajaran firman Allah. Di sini ada anak-anak yang dididik di sekolah Alkitab untuk membantu pelayanan di sini. Kami ajarkan dari sekolah Alkitab untuk mereka benar-benar berdiri di atas kebenaran firman Allah. Tetapi hari-hari ini, jangan-jangan saudara begitu indah, nikmat, dilihat maupun dirasakan. Tetapi sebenarnya ketika diminum adalah racun yang mematikan. Kalau kita mau jadi gereja yang sempurna, diperuntukkan oleh Tuhan bagi maksud yang mulia, lakukan yang kedua. Hormati ibadah-ibadah yang diadakan, firman Allah yang disampaikan, kebenaran-kebenaran yang murni. Walaupun kadang-kadang menyakitkan. Bagi orang-orang gatal telinga mungkin berita itu sesuatu berita yang tidak menyukakan. Tetapi bagi saudara yang betul-betul punya kerinduan untuk jadi gereja yang sempurna, saudara akan berkata, inilah yang saya cari, inilah yang saya rindukan. Saya ingin mengajak saudara, GPDI Jajak, jadilah jemaat yang rindu akan kebenaran firman Allah yang murni. Bersyukurlah kepada Tuhan, berterima kasihlah kepada Tuhan. Kalau kita punya gembala yang benar-benar ketika berdiri di mimbar, dia mengajarkan firman Allah yang sejati. Bukan ajaran campuran untuk menyenangkan jemaat, tetapi sebenarnya tidak bergizi, bahkan membuat kita alami penurunan rohani. Itu sebabnya saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita baca Efesus 4 ayat yang ke-11, dikatakan di sana, coba saya lari sejenak ke sana saudara, Efesus pasal 4 ayat yang ke-11, di sana dikatakan tentang Tuhan menempatkan 5 jawatan di dalam gereja. Pasal 4 ayat 11, oke. Dikatakan begini. Dan ialah Yesuslah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus, jadi untuk memperlengkapi jemaat,
bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi Tuhan menempatkan saudara, pelayan-pelayan Tuhan, untuk membawa saudara kepada tujuan yang mulia di ayat yang ke-12. Di mana saudara dilengkapi untuk pembangunan tubuh Kristus. Lihat ayat 13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Bagaimana kita bisa tahu tentang Yesus sebagai batu penjuru itu kalau yang diajarkannya saudara adalah ajaran campuran. Terus ya, ayat 13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Lihat ayat 14, ini puncaknya. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh berupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Saudara, jadi tujuan memberikan susu yang sejati, susu yang murni, firman Allah yang seutuhnya akan membuat saudara menjadi jemaat yang gak gampang digoyangkan oleh berbagai angin pengajaran. Sekarang angin pengajaran saudara segala macam bentuknya. Tapi kalau saudara benar-benar setia dalam gereja lokal, dibina dalam kebenaran firman Allah yang murni, yang sejati, saudara akan jadi jemaat yang kokoh. Sehingga benar-benar ketika Tuhan melihat ini batu cocok untuk diletakkan di sini. Karena sesuai dengan rancangannya. Bukan nanti malah dibuang karena bikin kacau, bikin rusak bentuk bangunan itu. Oke, kita terus ke yang ketiga. Berikutnya yang harus kita lakukan, yang ketiga, datanglah kepadanya batu yang hidup. Nah, kepada siapa kita harus datang di sini? Disebut kepada batu yang hidup. Apa yang dimaksud dengan batu yang hidup di sini? Saya ajak saudara untuk membuka 1 Korintus 10 ayat 3 dan 4. Surat 1 Korintus. Ayatnya saya sudah tampilkan. Dikatakan di sana, mereka semua makan makanan rohani yang sama. Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Dan batu karang itu ialah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Rasul Paulus ketika menjelaskan kepada jemaat di Korintus tentang apa yang harus mereka lakukan, maka Rasul Paulus mengambil contoh bagaimana bangsa Israel ketika dalam perjalanan dari Mesir menuju tanah Kanaan. Mereka tidak makan yang lain-lain, saudara, selama perjalanan maksud saya. Kecuali mana. Pernah mereka minta daging, saudara, Tuhan kasih burung puyuh. Tapi makanan yang mereka hari-hari makan adalah mana. Itu berbicara tentang kebenaran firman Allah yang murni dan sejati. Yang membawa kita kepada rencana Allah yang mulia. Dan ketika mereka menginginkan yang macam-macam, justru celaka yang mereka terima.
Itu sebabnya saudara bersyukur kalau di mimbar ini ada mana yang dibagikan, yang dipecahkan begitu rupa. Tetapi tidak cukup hanya mana. Mereka juga membutuhkan air. Dan untuk kebutuhan air selama perjalanan mereka nggak bawa cadangan air bergalon-galon saudara. Dari Mesir untuk sampai ke Kanaan. Bagaimana 40 tahun? Mau berapa banyak galon mereka bawa? Tetapi dari mana mereka dapatkan air itu? Pada umumnya kita tahu dari batu yang dipukul kan? Gambaran Yesus yang disalib kemudian memancarkan air. Tetapi di situ Musa berdosa karena disuruh berkata-kata malah dia pukul sampai 2 kali saudara. Sehingga Musa tidak melihat tidak sampai ke tanah Kanaan. Tetapi dikatakan di ayat yang saya baca tadi, bagaimana batu itu mengikuti mereka. Dulu saya punya pengertian saudara, ketika mereka haus nggak punya minum, maka itulah batu yang pertama dipukul. Saya pikir batu itu batu yang melekat di sebuah bukit atau gunung. Dan dari batu itu terpancar air, lalu di tengah jalan mereka dapatkan pancaran air berikutnya. Tetapi Rasul Paulus menjelaskan kepada kita, batu yang dipukul itu batu mengikuti mereka. Sampai mereka tiba di tanah Kanaan. Dan setiap kali mereka butuh air, mereka tinggal berkata kepada batu itu, saya butuh air. Maka dari batu itu terpancar air. Untuk minum, untuk kesegaran dan berbagai-bagai keperluan lainnya. Dan kita gereja Tuhan dianjurkan oleh Petrus untuk melakukan yang sama. Nah, batu yang dimaksud itu sekarang siapa? Disebut batu itu adalah Kristus. Kristus adalah gelar dari Roh Kudus yang diurapi. Yesus yang diurapi. Yang memancarkan Roh Kudus itu. Jadi saudara, selain kita perlu firman Allah yang murni. Digambarkan dengan susu yang murni, digambarkan dengan mana. Tetapi kita juga butuh akan air yang tidak lain adalah Roh Kudus. Betapa pentingnya kita dipenuhkan dengan Roh Kudus. Sehingga kemanapun kita pergi, batu itu menyertai kita. Kita tidak akan pernah merasa gersang kosong. Dan seolah-olah kita tidak memiliki apa-apa. Tetapi kalau batu itu terus menyertai kita, dimanapun kita berada dan kita berkata, Yesus segarkan jiwaku. Maka dia akan pancarkan dari hati kita aliran-aliran air hidup. Yang membuaskan kita, yang menyegarkan kita, yang membawa kita terus dalam pengiringan kesegaran kepada Dia. Kita tidak pernah lesu jadi orang Kristen. Kita tetap saudara memiliki rasa segar untuk tetap bergerak di dalam Dia, maju di dalam Dia, mengikut Dia dengan sungguh-sungguh. Beberapa waktu ke depan kita akan merayakan hari raya Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Setelah kenaikan Yesus ke sorga 10 hari kemudian, Yesus curahkan rohnya. Kita benar-benar minta kepada Tuhan. Karena hanya dengan itulah kita akan menjadi gereja yang hidup, yang segar, yang kuat, yang terus diperbaharui dari hari ke hari sampai kita masuk ke dalam kesempurnaan itu.
Kalau ada di antara saudara yang dulu pernah dipenuhkan dengan Roh Kudus dan sekarang seolah-olah kering saudara, Petrus ingatkan, datanglah kepada batu itu dan mintalah kesegaran yang baru. Dia akan pulihkan kita, dia akan penuhkan kita dengan rohnya. Dan sekarang kita akan masuk kepada bagian yang keempat, yang terakhir ya. Wah, kalau udah bilang terakhir, udah syukur berarti mau habis ya. Anjuran yang keempat saudara, dipergunakan sebagai batu yang hidup. Beberapa waktu yang lalu saya khotbah tentang perabot rumah. Ini berkaitan. Jadi kalau saudara pernah mendengar khotbah itu, ini sangat berkaitan saudara. Dan biarlah kamu dipergunakan sebagai batu yang hidup. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, batu penjuru, dia membutuhkan batu-batu yang lain. Sesuai dengan ukuran bangunan itu, ketinggian bangunan itu. Dan untuk digunakan saudara, disusun di atas batu penjuru itu. Batu-batu tersebut nggak bisa batu sembarangan. Harus batu yang terukur yang sesuai dengan batu penjuru itu. Itu sebabnya batu penjuru itu jadi patokan. Yesus sebagai patokan kita. Nah, untuk mempercepat saudara penjelasan saya supaya tidak berlama-lama, saya langsung saja mengajak saudara melihat bagaimana ketika Salomo membangun bait Allah. Nah, ini yang saya katakan jadi perabot yang mulia itu yang dimasukkan dalam bagian bangunan ini. Kalau saudara membaca dalam 1 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai 18, dijelaskan di situ bagaimana tukang-tukang Salomo dia mencari batu-batu itu, membentuk batu-batu itu untuk disusun menjadi bangunan yang disebut Bait Salomo itu. Sangat luar biasa, sangat istimewa. Tetapi saya akan hanya membaca ayat 17 dan 18 saja. Sudah terpampang ayatnya, saudara bisa lihat. Dikatakan di sana begini. Dan raja, maksudnya Salomo, memerintahkan supaya mereka melinggis, bayangkan. Yang pertama-tama batu itu dilinggis. Batu yang besar. Batu yang mahal-mahal. Untuk membuat dasar rumah itu dari batu pahat. Maka perhatikan. Tukang-tukang Salomo. Satu. Yang kedua. Tukang-tukang Hiram. Yang ketiga, serta orang Gebal. Apa katanya? Memahat dan menyediakan kayu dan batu untuk mendirikan rumah itu. Dari mana kita dilinggis kira-kira? Masa lalu kita terkubur oleh apa ya? Tetapi oleh kasih Tuhan kita digali saudara. Digabungkan di GPDI Jajak. Di tempat inilah saudara mulai ditempa. Menjadi batu-batu menurut ukuran. Batu penjuru itu. Itu sebabnya ada 3 jenis tukang di sana saudara. Saya mulai dengan tukang Salomo. Orang dalam dong tukang Salomo. Oh, baitnya dibangun oleh Salomo kok. Ini berbicara siapa? Ini tidak lain adalah berbicara tentang hamba Tuhan. Yang Tuhan tempatkan di tempat ini. Untuk membentuk saudara.
sekian banyak jemaat, ya, ada di ruang doa, ada juga yang ikut live streaming di lain tempat. Seperti batu-batu yang digelinggi saudara dari dunia dengan latar belakang saudara seperti apa. Tetapi di GPDI Jajak inilah saudara mulai dibentuk oleh Tuhan. Gembala saudara dipercayakan Tuhan. Berdiri di sini tiap minggu. Menyampaikan firman Tuhan kepada saudara. Jemaat, hargai gembala jemaat yang Tuhan taruh buat saudara. Dia berdoa, dia belajar firman Allah. Tetapi kadang-kadang ketika dari mimbar ini keluar pahat yang tajam, tidak sedikit jemaat terus berkata, memangnya cuma gereja ini? Kan ada banyak gereja pilihan yang cuma ngelus-ngelus aja, saudara. Oh, menyenangkan aja, cuma menyenangkan. Justru kita harus berterima kasih. Kalau ada hamba Tuhan yang dengan berani menggunakan pahat, menggunakan berbagai perkakas, mengikis yang salah, mengikis yang kotor, mengikis yang jahat, untuk kita seukuran dengan Kristus, saudara. Tetapi tidak sedikit jemaat yang malah nyinyir dan berkata, masih ada banyak gereja. Mengerikan, saudara. Padahal justru dia sedang dibentuk oleh Tuhan untuk seukuran dengan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, kadang-kadang di tempat di mana saya bergumul, saya berkata, Tuhan, masa saya harus menyampaikan ini? Nanti mereka kecewa, nanti mereka sakit hati. Tuhan seolah-olah berkata kepada saya, kamu ini berdiri di pihak mana? Kalau saya menyenangkan jemaat, mungkin jemaat akan sanjung-sanjung saya. Tetapi saya akan dicampakkan oleh Yesus. Tetapi kalau saya berpihak kepada Tuhan, saya yakin jemaat juga akan mendukung hamba Tuhan. Demikian jemaat di Jajak. Saudara akan menjadi jemaat yang lebih menghargai gembala saudara. Ketika gembala saudara dengan berani menegakkan kebenaran firman Allah. Tuhan tempatkan tukang Salomo yang hari-hari bertemu dengan saudara. Biarlah Tuhan terus bukakan rahasia firman Allah. Sebenarnya saya ingin membaca Galatia pasal 1, tapi saudara bisa baca di rumah. Yang kedua adalah tukang-tukang hiram, saudara. Itu dicatat di dalam 1 Raja-Raja pasal 5 ayat 1. Ini berbicara tentang teman-teman seiman, sahabat, rekan kerja, rekan sepelayanan, relasi kita. Saya ingin sampaikan kepada jemaat, dalam persekutuan kita berjemaat, tidak selalu yang menyenangkan yang kita dapatkan. Di sekolah Alkitab saya sering katakan, seorang yang cuci piring, saudara, nggak mungkin dia cuci piring dengan senyap. Sendok nggak ketemu garpu, gelas ketemu piring berbunyi, bahkan kadang-kadang juga suka ada terjadi yang retak dan sebagainya. Demikian pun dalam berjemaat. Jadilah dewasa, saudara. Ketika ada perlakuan-perlakuan yang kurang menyenangkan kepada kita,
Jangan minta orang itu yang diperbaiki. Tetapi berkatalah kepada diri kita, Tuhan teruslah perbaiki saya, bentuklah saya. Saudara akan berterima kasih kepada rekan saudara apapun yang dilakukan. Karena kalau saudara pergi ke gereja lain, saudara akan temukan yang sama. Dan saudara tidak akan pernah jadi dewasa. Tapi kalau saudara berterima kasih, lewat dia saya sedang dibentuk. Lewat orang itu saya sedang dihalusi. Supaya ketika dipasang, pas, cocok. Tidak kurang sedikit pun. Kita masuk jadi bagian dari apa yang direncanakan Tuhan atas hidup kita. Ketemu dengan rekan saudara model apapun, saudara akan berkata, terima kasih teman, engkau baik buat saya. Karena orang itu sedang menghalusi saudara, membentuk saudara. Bukan malah menjauhi, yang membuat saudara semakin tidak terbentuk. Tapi semakin mencintai orang itu. Karena orang itu dipakai Tuhan menjadi alat. Menghalusi kita, memperbaiki kita. Dan yang terakhir, tukang atau orang gebel. Kalau saudara hubungkan dengan Mazmur pasal 83 ayat 7 dan 8, orang-orang gebel itu adalah musuh dari bangsa Israel. Apakah orang Kristen punya musuh? Orang Kristen gak punya musuh manusia, saudara. Musuh kita adalah roh-roh jahat di udara, kata Efesus 6, bukan? Jadi siapa orang gebel di sini? Orang yang hatinya dikuasai oleh roh-roh antikris. Yang sekarang ini sedang bekerja. Saudara, kita menghadapi tantangan yang berat. Kita minoritas. Ngomong salah sedikit. Bertindak salah sedikit. Tetapi biarlah justru dengan keadaan mereka, kita semakin sungguh-sungguh dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Kita semakin setia. Kita semakin terbentuk jadi anak Tuhan yang benar-benar mengasihi Yesus. Maafkan Bapak Gembala, saya ngomong agak panjang ini. Gembala. Sebenarnya masih banyak di hati saya yang saya ingin sampaikan kepada saudara. Tetapi untuk kali ini sampai di sini. Saudara jadi apapun bentuknya. Izinkan mereka mengasah kita, membentuk kita, melicinkan kita. Sehingga kita menjadi batu yang hidup. Yang dipergunakan untuk rumah yang mulia. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaranmu. Bukan dengan kuatku, namun oleh rohmu. Yesus ku pegang teguh. Kita nyanyikan kor ini. Saudara tetap duduk di hadirat Tuhan sambil renungkan firman Tuhan. Bagaimana kelakuan kita selama ini dalam jemaat. Kita mau menghindari pahatnya Tuhan. Bodoh kita saudara. Kita harus berkata, lakukanlah untuk kebaikan saya. Ku rindu setiap waktu. Hidupi kebenaran. Haleluya. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kekuatanku Tuhan, namun karena Roh-Mu. Yesus Kau yang ku pegang teguh.
Nyanyikan dari awal, ku rindu. Ku rindu setiap waktu hidupi, kami mau menghidupi firman-Mu ya Tuhan, bukan dengan kuat, namun karena Roh-Mu, Yesus Kau yang ku pegang teguh. Semua jemaat berkata, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Dia berdaulat atas kita, berdaulat atas hidupku. Ku berserah. Saudara, perhatikan, berdaulat atas hidup. Sepenuh-penuhnya kita menyadari Dia punya hak untuk segala hal bagi kita. Dia mau potong kita di sini, mau asal kita di sini, itu haknya Dia. Jangan berontak. Izinkan Dia membentuk kita sampai kita menjadi serupa dengan yang Dia inginkan. Kita bangkit berdiri, kita nyanyikan Korine. Amin. Haleluya. 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 Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran,
rindu masuk dalam bagian rancangan-Mu yang indah. Mengasihi kami Tuhan, Engkau sungguh baik bagi kami Yesus. Rancangan-Mu sempurna dalam diri kami. Kami mau belajar tunduk, kami mau belajar taat Tuhan. Kami mau merindukan Dia Tuhan. Tangan kasih-Mu, kebaikan-Mu, karya-Mu Tuhan bekerja dengan luar biasa di dalam diri kami. Engkau tolong jemaat Tuhan di tempat ini. Jadikan mereka jemaat yang benar-benar mengerti rancangan Tuhan. Sehingga ya Tuhan, apapun alasan yang Engkau izinkan, mereka menerimanya. Karena di dalamnya ada rancangan-Mu yang ajaib. Rancangan yang heran. Rancangan yang mulia bagi kami. Berkati gembala jemaat di tempat ini, para pelayan Tuhan yang mendukung pekerjaan Tuhan. Tuhan pakai semuanya dengan luar biasa. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Berkati seluruh jemaat. Kami yakin Tuhan, Engkau terus bekerja oleh Roh-Mu di hati mereka. Mereka mengasihi Tuhan dan tetap setia kepadamu. Hamba-Mu berhenti berbicara, tapi Roh Kudus Engkau lanjutkan di hati mereka. Terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Di dalam nama Yesus yang diberkati Tuhan, bersama-sama kita berkata, amin. Tuhan memberkati saudara sekalian. Saya kembalikan mimbar ini. Haleluya. Tuhan, Bapak Ibu Saudara, semua diberkati Tuhan. Amin. Terima kasih kepada Tuhan Yesus, karena kemurahannya kita boleh ada sebagaimana kita ada. Kemarin kita dipuaskan dengan firman-Nya. Tadi pagi saya merenungkan firman Tuhan lagi, bahwa segala sesuatu ada alasannya. Itu berarti tidak ada yang kebetulan yang terjadi dalam hidup ini. Tuhan tidak pernah salah. Dan mesti kita juga punya alasan yang jelas, yang benar. Saat kita beribadah, kita mau memberi hidup waktu yang terbaik. Bukan Kristen mental apa? Customer. Luar biasa Tuhan, amin. Saya percaya ada di tengah-tengah batu-batu yang hidup, tempat kediaman Tuhan Yesus. Terima kasih sama Tuhan. Terima kasih Om, Tante Yos, Saudara Jeff. Tuhan terus memberkati bersama Saudara Roy, istri, pelayanan pekerjaan Tuhan di GPDI Mahanaim Tegal. Terima kasih. Terima kasih untuk Saudara Kim Sun dan istri jauh-jauh dari Jakarta boleh datang. Terima kasih juga kepada Saudara Astro ya, yang terbeban dengan pekerjaan Tuhan tempat ini. Ada kok Denny. Saya bilang, Nyonya anak dibawa, tapi adiknya jangan lupa. Adiknya dibawa juga, saudara. Puji Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Roh, jiwa, tubuh, dan semua. Nanti Yosminander akan kembali menutup dalam doa berkat.
dalam tangan-Mu Tuhan. Tangan berkat-Mu tercurah atas mereka dalam keluarga, rumah tangga, pekerjaan dan usaha, kesehatan, pribadi demi pribadi, mulai dari orang tua, para kepala dan ibu rumah tangga, anak-anak dari yang sudah dewasa sampai kepada balita, semua dalam penyertaan dan berkat Tuhan. Acara besok ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Baik pemberkatan nikah kudus, demikian juga resepsi, semua dalam penyertaan pertolongan Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan kekal selama-lamanya. Tangan kami buka dan tadahkan di hadapan hadirat-Mu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dan anugerah dari Tuhan kita Yesus, oleh penyertaan bimbingan, kekuatan pertolongan dan persekutuan Roh Kudus-Nya, dihantar disertai kita sekalian, sekarang, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Dan semua yang diberkati Tuhan bersama kita berkata, amin.